Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat lupa mematikan kompor saat memasak, 2 buah ruko di Pasar Dago, Kota Bandung hangus terbakar. Yosef Hidayat, terdakwa kasus pembunuhan istri tua dan anaknya di Subang, divonis 20 tahun penjara oleh pengadilan. Berselisih akibat berebut cinta, seorang pria di Gunung Putri, Kabupaten Bogor dibacok saat keluar dari sebuah minimarket. Jumat pekan lalu, Pengadilan Negeri Cirebon menyidangkan peninjauan kembali Saka Tatal, terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Jaksa menolak seluruh novum yang diajukan pihak Saka Tatal. Jumat pekan lalu, sidang lanjutan peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Puluhan petugas Polres Cirebon Kota menjaga ketat Pengadilan Negeri. Saka Tatal bersama tim kuasa hukum hadir untuk menghadapi sidang kedua dengan agenda pembacaan kontra memori atau tanggapan atas novum oleh jaksa sebagai termohon. Dalam sidang, jaksa menanggapi 10 novum atau fakta baru yang diajukan oleh pemohon. Dalam tanggapannya, jaksa menolak sepenuhnya novum yang diajukan karena dinilai sudah ada dalam berkas perkara dalam sidang 8 tahun lalu yang sudah memiliki putusan pengadilan. Sejumlah foto yang dianggap baru dinilai tidak dapat dijelaskan oleh pemohon. Foto-foto yang dilampirkan dalam novum tidak mengubah esensi karena pernah digunakan. Kami juga menemukan beberapa novum yang diajukan itu sebenarnya sudah pernah diajukan di dalam persidangan pertama yang terjadi 8 tahun yang lalu. Sehingga kami menganggap bahwa itu bukanlah novum. Foto itu sebelumnya sudah ada dan terlampir di berkas perkara. Kami bisa pastikan hampir semua foto-foto tersebut sudah pernah diperiksa, sudah ada dalam berkas perkara, dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetapnya. Pernyataan bahwa foto tersebut sudah pernah digunakan dalam persidangan tahun 2016 lalu dibantah tim kuasa hukum Saka Tatal. Kuasa hukum menilai jaksa salah persepsi memahami salah satu novum yang mereka ajukan. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru dan tidak pernah ada di dalam persidangan. Sidang akan dilanjutkan esok hari Selasa dengan agenda menghadirkan saksi fakta. Saat sidang peninjauan kembali berlangsung, belasan mahasiswa jurusan hukum berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Cirebon. Mereka meminta penegak hukum baik polisi, kejaksaan, dan pengadilan jujur membuka fakta sebenarnya kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu. Mereka ingin agar dugaan peradilan sesat yang terjadi dalam kasus ini diusut tuntas. Mereka juga meminta hakim memutus peninjauan kembali Saka Tatal dengan objektif. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Yosef Hidayat, terdakwa kasus pembunuhan istri tua dan anaknya di Subang, divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Subang. Majelis hakim menilai terdakwa bersalah melanggar pasal 340 Junto pasal 55 KUHP tentang pembunuhan berencana. Telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosef Hidayat diikuti almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Vonis hukuman 20 tahun penjara terhadap Yosef Hidayat, terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021 lalu, dibacakan Ardi Wijayanto, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, Kamis pekan lalu. Yosef dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan terhadap para korban. Putusan ini langsung ditanggapi terdakwa Yosef dengan mengajukan banding. Adalah dengan tujuan hukum saya akan banding saya. Menanggapi terdakwa yang langsung mengajukan banding, jaksa penuntut umum menunggu arahan dari Kejaksaan Agung. Secara SOP kita memang harus banding kalau terdakwa menyatakan banding. Karena ini perkara penting, maka harus dilaporkan secara berjenjang ke Kejaksaan Agung. Gitu. Jadi belum ada keputusan bang, Pak akan banding, tapi menunggu dulu. Menunggu petunjuk. Walaupun secara SOP memang banding, karena terdakwa menyatakan banding terlebih dahulu. Ya.
Dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak Subang 2021 lalu, jenazah keduanya ditemukan di bagasi belakang mobil di garasi rumahnya. Setelah 2 tahun berlalu, polisi akhirnya menetapkan 5 orang tersangka, Yosep, ayah dan suami korban, Danu, saudara korban, Mimin, istri muda Yosep, Arigi Resa Pratama, dan Abi, anak istri muda Yosep. Yosep dan Danu sudah menjalani persidangan, sedangkan 3 tersangka lain belum ditahan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Keluarga korban Dini Sera Afrianti di Sukabumi kecewa atas putusan vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Vonis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang 24 Juli lalu membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap pacarnya Dini Sera Afrianti hingga tewas tanggal 4 Oktober 2023 di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur, membuat keluarga korban Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi kecewa dan sedih. Sebab keluarga sebelumnya mendapatkan kabar tuntutan terhadap terdakwa adalah hukuman 12 tahun penjara. Keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa. Langkah selanjutnya seperti apa? Kami sudah koordinasi dengan kuasa hukum Sama Pak Dimas. Ya, kata kuasa hukum kami katanya mau dilaporkan ke hakimnya. Ya, kami juga mendukung keputusan kuasa hukum yang mau banding gitu. Korban Dini Sera Afrianti, anak keempat dari 6 bersaudara, meninggalkan seorang anak laki-laki yang kini berusia 13 tahun. Korban telah meninggalkan kampung halamannya sejak anak sematawayangnya itu berusia 4 bulan untuk bekerja. Namun naas bagi Dini, cekcok dengan pacarnya Gregorius Ronald Tanur, anak dari anggota DPR RI dari fraksi PKB, akhir tahun lalu di sebuah tempat karaoke, korban tewas dengan sejumlah luka. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di wilayah Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tawuran dengan senjata tajam tidak berlangsung lama karena berhasil dibubarkan warga dan polisi. Kamis dini hari, Jalan Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mencekam. 2 kelompok remaja terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Seorang remaja dari salah satu kelompok terjatuh hingga menjadi bulan-bulanan lawan. Warga yang berjualan di sekitar lokasi tawuran panik, takut menjadi korban salah sasaran. Polisi dibantu warga membubarkan tawuran. Tawuran sering terjadi di wilayah ini. Diduga mereka tawuran untuk membuat konten. Ternyata anak-anak ya tawuran itu bawa senjata ya celurit yang gede-gede. Itu kira-kira berapa orang, Pak? Puluhan atau gimana? Ya puluhan orang sih, nggak banyak sih. Berlangsung lama nggak sih, Pak? Enggak, paling ya 5 menit udah langsung kabur. Itu Bapak pas. Warga berharap polisi segera menggelar patroli di wilayah yang rawan kejahatan dan tawuran. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.